Halo, ini adalah kontenku yang kelima. Kali ini aku akan membahas alasan mengapa aku ingin menjadi seorang YouTubers dari awal mula atau pemula. Banyak yang berpikir di tahun 2025 ini sudah sangat telat untuk menjadi seorang YouTubers. Setelah aku riset, aku cek, aku coba mendengarkan beberapa mentor yang ahli di YouTube. Ternyata menurut mereka ini justru saatnya untuk mulai menjadi seorang YouTubers. Mengapa? Mungkin nanti akan aku jelaskan setelah aku ingin menyampaikan alasanku menjadi seorang YouTubers. Yang pertama tentu saja adalah niat untuk mendapatkan penghasilan dari monetasi AdSense. Di tahun 2025 ini mungkin sudah banyak yang tahu bahwa menjadi seorang YouTubers itu bisa menghasilkan penghasilan yang cukup besar dari monetisasi AdSense. Itu adalah tujuanku nantinya. Jadi tidak ada tujuan utama selain untuk mendapatkan penghasilan. Selain mendapat penghasilan dari YouTube, tujuan selanjutnya yang sudah aku rasakan beberapa kali upload video di YouTube yaitu peningkatan skill diriku, yaitu peningkatan aku ambil kamera, ngomong di depan kamera, dan editing sedikit. Mungkin belum begitu terasa, tapi aku sudah merasa semangat dari situ. Nah, selain itu, yaitu personal branding. Dengan aku membuat media channel YouTubeku sendiri, shooting video diriku, ngomong, suatu saat jika akunku rame, otomatis aku bisa terkenal. Tentu itu akan juga berdampak pada kehidupan dan juga penghasilanku ke depannya. Jadi intinya tentu saja adalah peningkatan diri dan juga peningkatan dari segi finansial, pendapatan baik dari AdSense YouTube maupun dari personal branding. Nah, sekarang aku akan membahas yang tadi di awal aku sampaikan, mengapa saat ini adalah saatnya memulai YouTube. Ini aku tunjukkan datanya di Google Trend. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa minat orang menjadi YouTubers itu di tahun 2020 itu puncaknya pas pandemi sampai tahun 2023, 2004, 2024 dan ternyata sampai 2025 ini justru menurun tren orang ingin menjadi YouTubers. Mungkin karena tantangannya semakin berat, kompetisinya semakin tinggi, dan juga ada media lain yang lebih mudah. TikTok katakanlah, TikTok itu bisa bikin video durasi pendek, kapanpun bisa syuting langsung di-upload dengan begitu mudahnya. Kemudian Instagram juga relatif mudah, tidak ada bedanya Reels dengan TikTok, itu hampir sama. Nah, dua media itu sekarang yang banyak diminati banyak orang. Dan akhirnya yang dulunya orang ingin nge-YouTube, bikin video YouTube durasi panjang itu semakin sulit, editing sulit, membutuhkan banyak waktu. Untuk merekam sendiri pun ini termasuk relatif sulit, harus butuh mic, harus butuh bisa ngomong di depan kamera gitu kan. Kalau mungkin video yang sifatnya editing pakai mungkin video-video footage atau gambar itu juga nggak mudah, orang pindahnya ke sosial media yang lebih praktis. Jadi bisa dibilang kompetisinya semakin sedikit, tapi potensi YouTube ini menjadi media yang akan terus diminati. Karena apa? Hanya di YouTube, terutama YouTube yang long ya, YouTube yang panjang ya, itu ada edukasi, ada hiburan, ada informasi, hampir di sana lengkap gitu. Jadi orang ketika melihat YouTube itu dia memang menyempatkan waktunya. Tidak seperti sosial media lain, TikTok atau Instagram, orang itu begitu mudahnya bikin konten. Ya memang ada yang serius pakai editing, pakai konsep seperti itu. Tapi
bagi orang awam pun mungkin sekedar jalan-jalan, ambil video, lalu edit sebentar di platformnya, upload durasi 30 detik sampai 1 menit, itu cukup mudah. Tetapi YouTube yang long ini menjadi tantangan. Akhirnya orang banyak yang ke platform sosial media dan YouTube, mereka tidak melirik lagi. Disitulah ada kesempatan. Makanya saya optimis, walaupun masih pemula banget, untuk memulai menjadi seorang YouTuber ini. Mungkin itu saja konten saya. Mohon maaf jika omongnya masih belepotan. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Oke, terima kasih.